Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Syarah Ta'limul Muta'allim. Beliau musannif mengatakan, wa ilmun nujumi, adapun ilmu perbintangan, itu bimanzilatil marad, itu kedudukannya seperti penyakit. Jadi ilmu perbintangan itu kedudukannya seperti penyakit. Sehingga karena ilmu perbintangan itu posisinya seperti penyakit, fata'allumuhu, maka adapun mempelajari ilmu perbintangan itu haramun, itu hukumnya adalah haram, diharamkan. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu perbintangan itu yadurru, itu berbahaya, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Wal harabu, dan adapun lari, min qada'illahi ta'ala, dari ketetapan Allah, wa qadarihi, dan lari daripada takdir Allah, itu ghairu mumkinin, itu enggak mungkin. Wal halu annal firara, bahwasanya lari, min qada'illah, dari ketetapan Allah, wa qadarihi, dan lari daripada takdir Allah, itu ghairu mumkinin, itu enggak mungkin. Fata'allumuhu, maka adapun mempelajari ilmu perbintangan, ala qasdi, dengan tujuan ayan jua, seorang bisa selamat, bita'allumihi, dengan mempelajarinya dia ilmu perbintangan, dia bisa selamat an qada'illahi, dari ketetapan Allah, wa qadarihi, dan dia bisa selamat dari takdir Allah, itu adalah laghwun mahdun, itu adalah murni kesia-siaan, wa abathun bahtun, dan itu adalah permainan belaka, ghayatuhu, yang adapun puncak daripada mempelajari ilmu perbintangan itu adalah ta'tilul awqat, itu adalah mengosongkan waktu-waktu, wa tadyi'ul umri, dan menyia-nyiakan umur. Wa hadza, adapun ini mempelajari ilmu perbintangan ini dororun mahdun, ini adalah murni bahaya. Jadi mempelajari ilmu perbintangan itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena mempelajari ilmu perbintangan dengan tujuan agar seorang bisa selamat daripada ketetapan Allah dan takdir Allah, itu enggak mungkin. Karena jika Allah SWT telah menetapkan sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Oleh karenanya beliau di sini mengatakan fayambagi, maka hendaknya likuli muslimin, bagi setiap muslim, ayashtagila, hendaknya dia sibuk, fi jami awqatihi, pada seluruh waktu-waktunya, hendaknya dia sibuk bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, wa du'ai, dan sibuk dengan berdoa kepada Allah, wa tadarrui, dan mendekatkan diri kepada Allah, wa qiraatil Quran, dan memperbanyak sibuk dengan membaca Al-Quran, wasodaqati, dan sibuk dengan sedekah, ad-dafi'ati, yang sedekah tadi itu bisa menolak, lil bala, bagi bala, bimuqtadal hadis, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hadis. Wahwa, adapun hadis tersebut itu adalah qauluhu alaihi salatu wasallam, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW beliau bersabda, as-sadaqatu taruddul bala, adapun sedekah itu bisa menolak bala, wa tazidu fil umri, dan bisa menambah umur. Jadi kata Nabi, sedekah itu bisa menolak bala dan bisa menambah umur. Wa yas'alallaha ta'ala, dan hendaknya setiap muslim itu yas'alallaha ta'ala, meminta kepada Allah. Nah, perkataan yas'alallaha ta'ala ini maktufun, ini diatafkan ala atas lafadz ayashtagila.
Jadi fayambaghi, maka hendaknya likulli muslimin, bagi setiap muslim, ayasallaha, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Al-afwa, ampunan, ay tajawuza, pengampunan, anisayiat, daripada keburukan-keburukannya, wal afiyah, dan meminta kepada Allah al-afiyah, kesehatan, ay as-sihhata, kesehatan, anil balaya, daripada balak-balak, wal asqama, dan daripada wal asqami, dan daripada penyakit-penyakit, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, lafal fit dunya wal akhirah ini dzarfun. Ini sebagai dzaraf lil afwi, bagi lafal alfi wal afiyah, ala sabili tanazu, atas jalan tanazu. Tanazu ini pembahasan nahwu. Nah, kenapa setiap muslim itu dianjurkan supaya dia meminta kepada Allah ampunan dan keselamatan? Di sini beliau menjelaskan liyasunahullahu ta'ala, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, anil bala, daripada bala, wal afat, dan daripada musibah-musibah. Fa inna man ruziqat du'a, karena sesungguhnya orang yang dianugerahkan dengan doa, fa innaman, karena sesungguhnya orang, ruziqo, yang dia diberi rezeki, ad-du'a, kepada berdoa, ai bid-du'ai, dengan berdoa, lam yuhram, maka dia tidak akan dihalangi, al-ijabata, dari diijabahi. Jadi kenapa setiap muslim itu dianjurkan meminta kepada Allah ampunan dan keselamatan? Kata beliau, liyasunahullah, supaya Allah menjaganya. Nah, kalimat liyasunahullah ini ilatun, ini menjadi ilat atau alasan liqaulihi, bagi perkataannya musannif yas'ala. Kenapa setiap muslim dianjurkan meminta kepada Allah ampunan dan kesehatan? Jawabannya, liyasunahullahu ta'ala, supaya Allah menjaganya, anil bala, daripada bala, wal afat, dan daripada musibah-musibah, penyakit-penyakit. Fa innaman ruziqat du'a, karena sesungguhnya orang yang diberi rezeki berdoa, ai biddu'a, dengan berdoa, maka lam yuhram, maka dia tidak akan terhalang, al-ijabata, dari dikabulkan doanya. Ai minal ijabah, daripada diijabahi. Kemudian kata beliau, fatuwajjahu, maka diarahkan, as-su'alu, pertanyaan, ala hadal qaul, atas perkataannya musannif ini. Jadi diarahkan pertanyaan atas pernyataan musannif ini. Tadi kan musannif mengatakan hendaknya setiap muslim itu sibuk dengan zikir, doa, dan sedekah, supaya Allah menjauhkannya daripada bala dan musibah. Nah, sekarang diarahkan pertanyaan atas perkataannya musannif tadi. Bi annal bala'ah, dengan bahwasanya bala, idza kana muqaddaran, apabila bala itu sudah ditakdirkan, wuku'uhu, terjadinya, yusibuhu, bala tadi pasti akan mengenainya, la mahalata, secara pasti. Fa kaifa tahsulul ijabatu, maka bagaimana berhasil pengkabulan doa tadi? Maka fa'ajabah, maka musannif menjawab biqaulihi, dengan perkataannya musannif. Fa in kanal bala'u muqaddaron, jika adanya bala itu muqaddaron, itu telah ditakdirkan, yusibuhu la mahalata, bala tadi pasti akan mengenainya secara pasti. Masdaru mimi. Jadi kata mahalata ini masdar mimi, bimakna tahawul, dengan makna tahawul, menghindar.
Maknanya adalah la tahawula, tidak ada jalan untuk menghindar, walantiqala, dan tidak ada jalan untuk berpindah. Nggak ada jalan menghindar daripada musibah yang Allah telah tetapkan. Walakin, akan tetapi, kata beliau, jawaban beliau, walakin, akan tetapi, yuyassiruhullahu ta'ala alaihi, akan tetapi Allah akan memudahkan bala tadi alaihi, atas muslim tadi. Ja'alahu yasiran, Allah akan menjadikan bala tadi yasiran, mudah, ala dzalikal abdid da'i, atas hamba yang berdoa tadi. Jadi memang kalau bala tadi itu sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan oleh Allah, bala tadi pasti akan mengenai seseorang. Tetapi kata beliau, dengan sebab dia banyak berdoa, dengan sebab dia banyak zikir, sedekah, dan yang lainnya, maka Allah akan meringankan bala tersebut atas hamba yang berdoa tadi. Itu jawabannya. Wa yarzuquhu, dan Allah SWT akan memberikan kepadanya rizki, as-sabra, kepada kesabaran, bibarokati doa, dengan sebab keberkahan doa. Allahumma illa, kecuali idza ta'allama, kecuali apabila dia mempelajari, hadza, adapun perkataannya Allahumma illa ini istitsnaun, ini adalah pengecualian. Min qawlihi, dari perkataannya musannif tadi di atas, fata'allumuhu haramun, adapun mempelajari ilmu perbintangan itu haramun, itu diharamkan. Jadi mempelajari ilmu perbintangan itu hukumnya adalah haram, kecuali idza ta'allama, apabila dia mempelajari, minan nujum, daripada ilmu perbintangan, qadrama, seukuran sesuatu, ya'rifu, yang dia bisa mengetahui, bihi, dengan ma, al-qiblata, dia bisa mengetahui dengan mempelajari seukuran ma tadi, dia bisa mengetahui kiblat, wa auqatas sholati, dan dia bisa mengetahui waktu-waktu sholat. Maka kalau mempelajari ilmu perbintangan tadi tujuannya adalah demikian itu, fayajuzu dzalika, maka diperbolehkannya hal itu, maka yang demikian itu diperbolehkan. Jawabu idza, jadi perkataan fayajuzu dzalika ini jawab daripada idza tadi. Idza ta'allama fayajuz, kecuali apabila seorang mempelajari daripada ilmu-ilmu perbintangan seukuran sesuatu yang dia bisa mengetahui dengannya kiblat dan waktu-waktu sholat, jawabannya adalah fayajuzu dzalika, maka boleh yang demikian itu, mempelajari tadi diperbolehkan. Maksudnya adalah ya juzu at-ta'allumu, boleh mempelajari, min ilmin nujum, daripada ilmu perbintangan, miqdaroma, seukuran sesuatu, ya'rifu, yang dia bisa mengetahui, bihi, dengan ma, ahwalal qiblah, yaitu kondisi-kondisi kiblat, wa auqatas sholatil mafruḍah, dan dia bisa mengetahui dengannya waktu-waktu sholat yang difardukan. Likaunihi, karena sesungguhnya ma tadi, seukuran mempelajari ma tadi, itu wasilatan, itu menjadi sarana, ila ma'rifatil ahwali diniyah, mempelajari sebagian ilmu perbintangan tadi itu menjadi sarana kepada mengetahui kondisi-kondisi agama, la li'annahu, bukan bahwasanya ilmu perbintangan tadi itu maqbulun fi dzatihi, itu diterima pada zatnya. Jadi pada dasarnya mempelajari ilmu perbintangan itu hukumnya adalah haram, kecuali
tujuan daripada mempelajari ilmu perbintangan tadi itu hanya sekedar untuk bisa mengetahui waktu-waktu sholat dan bisa mengetahui kondisi-kondisi atau arah-arah kiblat. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.